Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi, masih diberi kesempatan, kebiasaan oleh Allah untuk bersama-sama belajar mengenai faraid, ilmu waris Islam. Bagian kedua dari pengantar waris Islam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada bagian kedua ini kita akan bicara mengenai proses penyelesaian waris. Namun sebelum sampai ke materi tersebut, ada baiknya kita bersama-sama menyamakan pemahaman mengenai beberapa istilah di dalam kewarisan Islam. Ketika kita bicara rukun kewarisan Islam, itu ada 3. Yang pertama yang kita kenal dengan sebutan pewaris atau al-muwarid. Pewaris ini adalah orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukmi. Artinya kalau secara hakiki adalah hilangnya nyawa seseorang dengan sewajarnya atau karena sakit. Sedang secara hukmi artinya kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim. Istilah pewaris ini perlu kita pahami karena kita sering mendengar ada istilah pewaris tapi dalam konteks yang berbeda. Saya ambil contoh, pewaris kerajaan Inggris. Nah, yang dimaksud pewaris di situ adalah orang yang mewarisi tahta kerajaan Inggris. Sementara kalau di sini pewaris maknanya adalah orang yang mewariskan harta warisnya. Dan dia dalam posisi meninggal dunia atau istilahnya mayit. Nah, ini perlu kita sama-sama memahami. Kemudian yang kedua dari rukun kewarisan Islam adalah yang kita kenal istilah ahli waris atau al-waris. Nah, ahli waris ini adalah orang yang hidup yang ditinggalkan oleh pewaris dan ada hubungan yang menyebabkan adanya kewarisan seperti pernikahan, dalam hal ini tentunya pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, kemudian nasab dan juga wala. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai pemisahan ini. Kemudian rukun kewarisan Islam yang ketiga adalah harta waris atau al-ma'ruj, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau oleh si mayit. Nah, harta peninggalan kita sebut sebagai at-tirkah, maka diambil dulu untuk pengurusan mayit, kemudian kalau ada hutang, dan juga ada wasiat. Nah, harta yang bersih setelah dikurangi dengan pengurusan jenazah, hutang dan wasiat, itulah yang kita sebut sebagai harta waris atau al-irj. Selanjutnya, setelah rukun kita bicara mengenai syarat kewarisan Islam. Ada 3. Yang pertama adalah meninggalnya pewaris. Jadi sekali lagi, pewaris dalam kondisi meninggal atau mayit. Itulah yang akan menjadi dasar penetapan dan penghitungan waris.
Kemudian syarat kewarisan Islam yang kedua adalah hidupnya ahli waris. Jadi ahli waris ini dalam posisi hidup. Maknanya adalah kalau tadinya ahli waris tersebut atau anggota keluarga dari pewaris meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka dia tidak dikatakan sebagai ahli waris. Nah, baik secara hakiki ataupun hukmi mengenai hidupnya ahli waris ini. Jadi meskipun hidupnya hanya sekejap, ia berhak mendapatkan warisan dari pewarisnya. Dalam hal ini, apabila terjadi kasus kecelakaan antara pewaris dan ahli waris yang meninggal secara awam, meninggal bersamaan, tapi selisih sekian detik atau sekian menit itu mengakibatkan perubahan status dari pewaris menjadi ahli waris. Kemudian syarat kewarisan Islam yang ketiga yaitu mengetahui sebab kewarisan. Nah, pewaris atau hidupnya ahli waris harus melalui pengujian dan kesaksian yang adil. Berikutnya yaitu mengenai sebab-sebab kewarisan Islam. Ada 3 sebab dari kewarisan Islam. Yang pertama adalah pernikahan. Jadi pernikahan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan saling mewarisi selama akadnya sah. Jadi dalam hal ini, meskipun di masyarakat kita mengenal adanya pernikahan siri, selama pernikahan siri tadi sesuai dengan syariat Islam, maka itu dikatakan sebagai pernikahan yang sah. Meskipun tidak tercatat di dalam KUA. Kemudian yang kedua, sebab kewarisan karena hubungan nasab. Hubungan nasab ini adalah kekerabatan, hubungan antara pewaris dan ahli waris disebabkan karena kelahiran. Jadi ada yang pertama kita sebut istilahnya furu atau keturunan mayit yang meliputi anak dari mayit, cucu dari mayit dan seterusnya. Dalam jenjang ke bawah keturunan dari si mayit. Kemudian yang kedua kita kenal istilah usul, yaitu orang tua, kakek nenek dari si mayit atau jenjang ke atas dari mayit tersebut. Kemudian yang ketiga istilahnya hawasi, yaitu saudara, keponakan, paman, sepupu dari mayit. Nah, selanjutnya sebab kewarisan yang ketiga yaitu kita kenal istilah wala atau pembebasan budak. Dalam hal ini, ketika seorang tuan memerdekakan budak atau hamba sahayanya, maka jika budak tersebut meninggal, maka tuannya menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakan tersebut. Namun sebaliknya, jika tuannya yang meninggal, budak tersebut bukanlah ahli waris dari si tuan yang sudah memerdekanya. Kita coba melihat adanya penggugur dari kewarisan Islam. Yang pertama yaitu pembunuhan. Hadis riwayat An-Nasa'i mengatakan bahwa seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuhnya sedikit pun. Ini hadisnya jelas sekali. Nah, kemudian penggugur kewarisan Islam yang kedua adalah beda agama. Ada hadis muttafaq alaih, orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Ini jelas sekali. Nah, penggugur kewarisan yang ketiga adalah perbudakan. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah menyampaikan, siapa yang menjual seorang hamba sedangkan dia memiliki harta,
maka hartanya tersebut menjadi milik pembelinya, kecuali jika hamba tersebut mensyaratkan supaya hartanya tidak menjadi milik tuannya. Jadi ada 3 penggugur pewarisan, yaitu pembunuhan, beda agama, dan perbudakan. Nah, mari kita sekarang membahas mengenai proses penyelesaian waris. Tentunya akan diawali dengan yang pertama, proses penyelesaian jenazah. Jadi ketika pewaris meninggal dunia, maka harus dilakukan dulu penyelesaian jenazah. Dalam hal ini, apabila ada biaya, maka seluruh biaya pengurusan jenazah diambil dari harta peninggalan pewaris dengan catatan tidak berlebihan. Ini proses yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu penetapan ahli waris. Nah, penetapan ahli waris ini berdasarkan, yaitu pertama karena ikatan pernikahan yang sah, kemudian yang kedua adanya hubungan darah atau nasab. Nah, dalam hal ini tentunya alangkah baiknya berkonsultasi atau diserahkan kepada yang mengetahui mengenai ilmu kewarisan Islam ini. Langkah yang ketiga atau proses penyelesaian waris yang ketiga adalah inventarisasi aset. Dalam hal ini, harta peninggalan dari pewaris, baik harta yang bergerak atau tidak bergerak, ya, serta memilih harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama. Ini penting artinya karena jangan sampai yang seharusnya bukan menjadi harta waris kemudian dicampurkan. Nanti kita akan bahas mengenai harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama ini. Proses penyelesaian waris yang keempat yaitu audit, di mana auditor akan mengaudit harta peninggalan pewaris. Apakah ada harta yang masih abu-abu? Atau adakah harta yang dihasilkan dengan cara yang batil? Jadi kalau harta yang diperoleh dengan cara yang batil atau haram, maka tidak dimasukkan sebagai harta waris. Karena apabila itu menjadi harta waris dengan secara langsung, berarti pewaris tadi sudah memasukkan harta haram ke dalam perut para ahli waris. Kemudian proses penyelesaian waris yang kelima adalah appraisal atau penilaian. Jadi dari aset yang ada kemudian dinilai berdasarkan, bisa jadi harta berdasarkan harga perolehan atau mungkin harga pasar pada saat berlaku. Nah, ini tentunya ahli appraisal yang bisa memberikan penilaiannya. Kemudian proses penyelesaian waris yang berikutnya, yang keenam, yang kita kenal dengan istilah legal standing, yaitu mengecek keabsahan dari kepemilikan harta dari sisi kedudukan hukum, seperti kelengkapan surat. Jadi katakanlah kalau itu wujudnya adalah rumah, tentunya ada sertifikat hak dari rumah tersebut. Apakah itu hak milik, hak guna bangunan, dan seterusnya. Nah, jangan sampai terjadi sertifikat ganda dan sebagainya. Nah, ini penting sekali untuk legal standing ini. Proses penyelesaian waris yang ketujuh yaitu penyelesaian hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diselesaikan lebih dahulu. Hak Allah seperti mungkin pewaris masih ada zakat yang belum dibayarkan, yang sudah mencapai haul dan nisabnya. Begitu juga kalau pewaris mungkin ada nazar. Nah, ini harus diselesaikan lebih dahulu karena itu adalah hak Allah. Kemudian proses penyelesaian waris yang ke-8 yaitu penyelesaian hak bersama di luar suami istri. Nah, dalam hal ini apabila pewaris itu memiliki korporasi atau kerjasama dengan orang lain, maka terlebih dahulu harus dikeluarkan berapa bagian dari haknya si pewaris itu sendiri.
sesuai dengan sahamnya dari pewaris. Kemudian proses penyelesaian yang berikutnya, yang ke-9, yaitu penyelesaian hak suami istri. Nah, ini tadi menyangkut dengan adanya harta bawaan. Harta bawaan itu artinya harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri sebelum pernikahan. Maka ketika salah satu dari pasangan tersebut meninggal, harta bawaan ini harus dipisahkan. Kemudian harta bersama, maka akan dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing sebelum salah satu dari suami istri tadi mendapat hak warisnya. Nah, ini penting sekali, jangan sampai memakan hak yang bukan hak harta ahli waris. Kemudian yang berikutnya, proses penyelesaian waris yang ke-10 adalah penyelesaian hutang piutang. Jika pewaris wafat meninggalkan hutang, maka pelunasan hutang tersebut diserahkan kepada yang mampu daripada ahli waris. Nah, meskipun di dalam ayat-ayat kewarisan Islam, An-Nisa ayat 11, 12, 176 dikatakan bahwa selesaikan dahulu wasiat, kemudian baru hutang, baru kemudian harta waris. Namun Rasulullah memberikan petunjuk bahwa yang harus diselesaikan lebih dahulu adalah hutang. Karena hutang ini adalah hak orang lain. Baru kemudian wasiat, baru setelah bersih menjadi harta waris yang dibagi kepada para ahli waris. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11 dari proses penyelesaian waris adalah yang kita kenal dengan ihsan non ahli waris. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 8 menganjurkan agar memberi sekedarnya kepada kerabat non ahli waris, anak yatim, ibnu sabil dan lainnya ketika penetapan waris itu dihadiri oleh mereka. Jadi bisa jadi dia bukan ahli waris, tapi karena hadir di dalam penetapan waris, maka atas anjuran Allah ini diberikanlah sebagian. Bukan harta waris ya, tapi diberikan sebagian sekadarnya. Kemudian yang berikutnya, proses penyelesaian waris yang ke-12, yaitu wasiat. Dalam hal ini ada 3 poin yang perlu disampaikan. Pertama, bahwa wasiat tidak ditujukan kepada ahli waris. Karena tentunya ahli waris sudah memiliki hak waris. Namun itu bisa terjadi dengan catatan ahli waris yang lain pun atau semua ahli waris itu dapat menyetujui. Jadi pokoknya tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Kemudian yang kedua, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta waris. Nah, lagi-lagi ini juga ada pengecualian, yaitu apabila semua ahli waris dapat menyetujui, maka boleh lebih dari 1/3. Dan yang ketiga, wasiat tidak wajib dilaksanakan jika wasiat tersebut membawa mudarat. Ya, kalau justru akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik, maka wasiat tersebut tidak boleh dilakukan. Kemudian proses penyelesaian waris yang ke-13 yaitu penyelesaian hak waris. Nah, dalam hal ini penyelesaian hak waris tentunya menurut bagian masing-masing ahli waris, ya, agar mereka mengetahui hak masing-masing, bukan penyelesaian fisik. Jadi bagiannya terlebih dahulu, bukan berarti harus langsung fisiknya langsung dibagi-bagi, tidak, tapi siapa mendapatkan berapa. Misalkan dalam hal ini pasangan mayitnya adalah laki-laki, kemudian pasangannya adalah istri, kemudian kalau dia tidak mempunyai furu, maka bagiannya berapa dari si istri tadi. Maka bagian-bagian itulah tidak menyebutkan nominal angka yang absolut dari harta yang ada. Kemudian yang kedua,
Baru kemudian penyelesaian secara fisik, yaitu setiap ahli waris mulai mengambil bagian masing-masing. Ini langkah atau proses penyelesaian waris yang ke-13. Yang ke-14, konsensus kekeluargaan. Jadi, sahabat muslim yang dirahmati Allah, ternyata Islam juga memberikan kesempatan untuk melakukan konsensus kekeluargaan. Namun, pahami bahwa tetap harus secara syar'i terlebih dahulu, secara syariat Islam ditetapkan, baru kemudian setelah dikumpulkan bisa terjadi konsensus keluarga. Ya. Namun perlu dipahami, karena dari ayat-ayat kewarisan Islam An-Nisa 11, 12, 176, selalu di akhir ayat tersebut dikatakan tidak ada yang paling bijak dalam memutuskan sebuah masalah kecuali Allah. Jadi jangan mencoba-coba yang bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan Allah. Nah, kemudian proses penyelesaian waris yang terakhir, yang ke-15, yaitu penetapan. Artinya setelah secara syar'i ditetapkan, kemudian ada konsensus kekeluargaan yang semuanya dituliskan, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, maka kemudian langkah terakhir ditetapkan, di mana masing-masing pihak kemudian menandatangani persetujuan atas ketetapan dalam penyelesaian waris. Demikian 15 proses penyelesaian waris. Materi pengantar waris Islam bagian kedua. Sekiranya ada pertanyaan dari sahabat muslim yang dirahmati Allah atau masukan yang dapat digunakan untuk kami dalam perbaikan materi waris berikutnya, tentunya dengan senang hati kami akan menunggu komennya, dan pastikan sahabat muslim berkenan like dan subscribe video ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada pengantar waris Islam bagian ketiga yang akan membahas mengenali dalil-dalil kewarisan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.